Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali bersama saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan meneruskan mengurai hukum-hukum tajwid yang terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 246. Hari ini yang akan kita bahas ayat 246 bagian pertama. Seperti biasa, kita akan urai satu persatu hukum tajwidnya, bagaimana sebab-sebabnya, bagaimana cara bacanya, dan nanti di akhir kita akan baca ulang secara keseluruhan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam lam. Ada hukum idhar syafawi karena ada mim sukun yang bertemu dengan huruf selain mim dan ba, yaitu huruf ta. Maka cara membaca mim sukunnya ini adalah dibaca dengan jelas, bunyi dan tidak perlu ditahan. Alam tara. Ro dibunyikan secara tafkhim karena ro berbaris dan kita lihat barisnya. Barisnya itu di atas ya. Jadi bacanya tebal. Gimana cara nebelinnya? Pangkal lidah kita naikkan tanpa mengubah posisi makhraj dari huruf ro tersebut ya. Tara. Alam tara ilal. Ila, kalau berhenti di la, ini hukumnya adalah mad tabi'i. Karena ada alif, sebelumnya fathah. Maka dibaca panjang 2 harokat kalau berhenti ila. Nah, mana alifnya? Ini ya, yang mirip huruf ya, tanpa titik, tanpa harokat. Ini alif bengkok atau alif maksurah ya. Maka fungsinya sama aja seperti pemanjang biasanya. Seperti alif biasanya, lamnya panjang. Ila. Tapi dibaca panjangnya ini hanya ketika berhenti saja. Sedangkan apabila tidak berhenti atau wasal, maka mad tabi'i ini gugur. Jadi ada 2 huruf sukun bertemu. Huruf sukun pertama alif bengkok ini, huruf sukun kedua lam sukun. Maka terlepaslah huruf sukun yang pertama yang alif. Maka lamnya dibaca pendek kalau diwasal. Namanya takhallus bil hadfi. Maka kalau wasal jangan manjangin dulu ya. Ilal, pendek langsung ke lam. Ilal. Ada alif lam qamariyah. Karena ada alif lam yang bertemu dengan huruf qamariyah yaitu mim, maka cara membacanya, lam sukun ini terbaca dengan jelas atau diidharkan ya. Ilal mala'i mim. Mim ada hukum iklab karena ada nun sukun yang bertemu dengan huruf ba. Maka cara membaca nun sukunnya adalah diubah dulu jadi bunyi mim sukun ya. Jadi bukan an lagi, bukan min, tapi mim. Sambil kita tahan dulu, dengungkan dulu. Mim. Nah, ini bibirnya kalau yang pakai yang rapat bibirnya rapat tanpa menekan. Jadi cukup lunak saja rapatnya. Mim. Min bani. Di sini ada hukum mad jaiz munfasil. Karena ada mad tabi'i bertemu hamzah dalam 2 kata yang berbeda. Mad tabi'inya ya sukun sebelumnya kasrah pada kata bani, hamzahnya yang i pada kata Israil. Maka cara membaca huruf nun yang harokat kasrah ini dipanjangkan dulu, boleh 4, boleh 5 harokat. Min bani Isra. Ro-nya ini dibunyikan secara tafkhim karena ro barisnya di atas. Jadi bacanya tebal dengan cara mengangkat pangkal lidah kita. Ro ya. Isra. Ada mad wajib muttasil. Karena ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata, yaitu kata Israil ya. Mad tabi'inya mana? Alif, sebelumnya fathah. Hamzahnya mana? I.
maka dibaca panjang ra-nya tidak boleh 2, harus lebih dari 2. Boleh 4, boleh 5 harokat. Israila, di sini ada mad badal karena ada hamzah baris kasroh ketemu dengan ya sukun, atau karena ada hamzah yang dipanjangkan. Bacanya 2 harokat, ila. Nah, tapi secara asal usul huruf madnya, yaitu huruf ya-nya ya, pemanjangnya, ini bukan berasal dari mengganti hamzah sukun seperti pada asal usul mad badal, tidak. Ya sukunnya ini atau huruf madnya ini memang bawaan dari kata Israel ya. Sehingga ini lebih lengkapnya namanya ini adalah mad syabih bil badal, mirip dengan mad badal. Bedanya hanya pada asal usul huruf madnya. Israila mim, ada iklab karena ada nun sukun yang bertemu dengan huruf ba. Maka cara membunyikannya, bunyi nun sukun diganti bunyi mim sukun. Jadi tadinya min jadi mim, sambil berdengung. Tahan dulu. Min ba'dimu, mu mad tabi'i karena ada waw sukun sebelumnya dhammah. Maka cara membunyikannya, huruf mim yang baris dhammah dipanjangkan 2 harokat. Min ba'di Musa, sa mad tabi'i karena ada fathah panjang atau fathah berdiri pada huruf sin. Maka cara membunyikannya, huruf sin ini kita panjangkan cukup 2 harokat saja. Jadi walaupun berhenti, ya karena di depannya tidak ada huruf lain yang disukunkan, tetap aja hukumnya mad tabi'i 2 harokat, jangan lebih. Musa. Kemudian di atasnya ada tanda waqaf, namanya waqaf lazim atau waqaf mutlak, yang artinya kita diwajibkan berhenti di sini. Tapi catatannya adalah pada tanda waqaf ini wajibnya itu tidak sama seperti wajibnya kita sholat, sholat wajib, puasa Ramadan ya. Jadi ini kalau dalam tanda waqaf hubungannya itu sama bagus atau tidaknya secara makna. Mad tabi'i karena ada alif sebelumnya fathah, maka cara membaca huruf qaf ini dipanjangkan 2 harokat. Alifnya fungsinya pemanjang. Qalu, lu mad tabi'i karena ada waw sukun sebelumnya dhammah, maka huruf lam yang baris dhammah dipanjangkan 2 harokat. Wawnya berfungsi sebagai pemanjang. Qalu linabi, ada ya tasydid tapi sebelumnya huruf ba, harokatnya bukan kasroh tanwin, bukan tanwin ya, bukan juga nun sukun. Maka cara membunyikannya ini nggak usah ditahan, cukup ditekan, naber namanya ya, dinaikkan intonasinya. Linabi, bukan linabi, nggak usah ditahan. Linabiyillah, yillah. Ada idgham bila gunnah karena ada tanwin kasrah bertemu dengan huruf lam. Maka cara membunyikannya, tanwin kasrah yang asalnya bunyi an udah nggak kedengeran. Kenapa? Karena lebur atau masuk dengan huruf lam. Jadi linabiyil langsung masuk ke lam tanpa ditahan, ya nggak ada dengung, masuk tanpa berdengung. Linabiyil lahumub, ada qalqalah sughra karena ada huruf qalqalah yaitu ba, yang sukunnya ini sukun asli dan berada di tengah-tengah bacaan. Maka cara membunyikannya adalah dipantulkan dengan pantulan yang kecil dan mengalir ya, bunyi pantulan itu. Lahumub'ats lana, na mad tabi'i karena ada alif sebelumnya fathah. Cara membunyikannya adalah dipanjangkan 2 harokat. Lahumub'ats lana malikan, ada idgham bi gunnah karena ada tanwin fathah ketemu sama huruf nun. Maka cara membunyikannya, tanwin fathahnya ini lebur dengan huruf nun atau masuk ya, sambil dengung dulu, masuk dengan dengung, tahan. Malikan nuqa,
Qa mad tabi'i karena ada alif sebelumnya fathah, maka cara membunyikan qafnya ini dipanjangkan 2 harokat. Nuqatil, lamnya lam mutlak ya, bacanya jelas. Nuqatil fi mad tabi'i karena ada ya sukun sebelumnya kasrah, bacanya 2 harokat aja. Fi bi mad tabi'i karena ada ya sukun sebelumnya kasrah, dibaca baknya 2 harokat. Fi sabilillah. Kemudian ada lam jalalah, lam pada lafaz Allah yang dibaca secara tarqiq. Kenapa? Karena lihat kita huruf sebelumnya, huruf lam barisnya kasrah, maka ini lillah bacanya tipis, bukan lillah tapi lillah. Kemudian di sini ada alif lam, namanya alif lam syamsiyah karena ada alif lam yang bertemu dengan huruf syamsiyah yaitu lam. Maka alif lam pertama ini nggak usah dibaca, dari li langsung masukkan ke lah, diidghamkan ya, idgham syamsi. Fi sabilillah. Kalau berhenti di lah, ini hukumnya mad arid li sukun. Karena ada mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya fathah panjang atau fathah berdiri pada huruf lam, huruf yang disukunkannya ha, maka dibaca panjang lahnya ini boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat asal konsisten dalam sekali membaca. Kemudian di atasnya ini ada tanda waqaf namanya al-waqfu aula yang artinya berhenti lebih utama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal mala'i min bani Israil min bani Israil min ba'di Musa إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم
bizzalimin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah materi kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan ditulis di kolom komentar video ini apabila merasa ada koreksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.